Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sastro, NIM 200005061, kelas 2B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Hamadan. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai bumi dan tata surya. Nah, dalam melakukan percobaan ini saya memerlukan waktu selama 3 hari. Saya mengerjakan mulai dari tanggal 7 Juni 2021 sampai tanggal 9 Juni 2021. Nah, hari pertama pada hari Senin, saya menyiapkan alat, membuat replika matahari, bumi, dan bulan, serta melakukan dan membuat video tentang proses rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, gerhana total dan gerhana matahari sebagian, gerhana total dan sebagian bulan. Nah, pada hari kedua, pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, saya melakukan dan membuat video lagi tentang proses rotasi bumi yang sekaligus berevolusi terhadap matahari. Nah, hari terakhir yaitu pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, saya melakukan presentasi mengenai apa yang telah saya lakukan. Nah, inilah alat bahan yang saya gunakan dalam melakukan percobaan ini. Alat dan bahan yang saya gunakan seperti plastisin, lidi kayu kecil, alat tulis, alat perekam, serta styrofoam. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai prosedur kerja saya, yaitu tentang membuat replika matahari, bumi, dan bulan. Nah, pertama-tama saya membuat replika bumi matahari. Nah, membuat replika matahari menggunakan platisin yang berwarna oranye. Ambillah platisin, kemudian bentuklah menjadi bulat dengan ukuran besar sehingga membentuk matahari sesuai dengan gambar yang ada di LKM saya. Nah, kemudian yang kedua adalah saya membuat replika bumi. Nah, membuat replika bumi menggunakan platisin yang berwarna biru. Ambillah platisin, kemudian bentuklah menjadi bulat dengan ukuran sedang dan lebih kecil dari bentuk matahari sebelum tadi. Nah, sehingga membentuk replika bumi sesuai dengan gambar yang ada di samping. Nah, yang ketiga adalah membuat replika bulan menggunakan plastisin yang berwarna kuning. Ambillah platisin, kemudian bentuklah menjadi bulat dengan ukuran kecil dari ukuran bumi, membentuk replika bulan sesuai dengan gambar di samping. Nah, ini adalah gambar matahari, replika matahari, bumi, dan bulan. Saya membuat ini dengan cara menggunakan tusuk lidi yang digunakan sebagai penyangga matahari, bumi, dan bulan. Kemudian tusuk lidinya kita tusukkan ke styrofoam dan letakkan sesuai letak posisi matahari, bumi, dan bulan. Kemudian gambarlah lintasan-lintasan. Nah, kemudian saya akan menunjukkan mengenai simulasi sistem matahari, bumi, dan bulan melalui video saya kali ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses rotasi bumi. Nah, proses rotasi bumi yaitu perputaran bumi pada porosnya. Dapat kita lihat bahwa di sini bumi berputar dari arah barat ke timur atau arah jarum jam yang berlawanan. Nah, dalam proses rotasi bumi terjadi selama 24 jam atau 1 hari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses revolusi bumi. Nah, revolusi bumi terhadap matahari yaitu ketika bumi mengelilingi matahari. Proses revolusi bumi ini terjadi selama 365 hari atau setahun. Nah, arah revolusi bumi ini dari barat ke timur dengan kecepatan 30 km per detik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan. Dapat dilihat bahwa pada video ini merupakan proses terjadinya rotasi bumi yang sekaligus berevolusi terhadap matahari. Artinya, ketika bumi berevolusi mengelilingi matahari, bumi juga melakukan rotasi atau perputaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses rotasi bulan. Proses rotasi bulan yaitu proses perputaran bulan pada porosnya. Dapat kita lihat bahwa bulan yang ada sekarang ini berputar pada porosnya. Nah,
di mana proses rotasi bulan memerlukan waktu selama 29,5 hari atau 1 bulan. Nah, arah revolusi bulan yaitu dari barat ke timur. Nah, selanjutnya adalah revolusi bulan. Revolusi bulan adalah proses perputaran bulan mengelilingi bumi. Pada revolusi ini memerlukan waktu selama 29,5 hari atau 1 bulan. Revolusi inilah yang mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk bulan setiap fasenya. Bulan bergerak mengelilingi bumi dalam orbit yang berbentuk elips. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya gerhana matahari total. Dapat dilihat, proses gerhana matahari total terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Pada proses ini, bulan akan menutupi matahari secara penuh yang menyebabkan bumi menjadi gelap. Cahaya matahari akan tertutup dengan bayangan bulan sehingga terjadinya gerhana matahari total. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian atau parsial adalah gerhana matahari yang terjadi ketika sebagian sinar matahari tertutupi oleh sebagian permukaan bulan saat mencapai puncak gerhananya. 3. Dalam proses terjadinya gerhana matahari sebagian, terdapat 2 bagian bayangan bulan, yaitu umbra yang merupakan bagian gelap dan membentuk kerucut yang memuncak menuju ke bumi, dan penumbra yang merupakan bagian terang dan mempunyai bentuk menedu dari bulan serta semakin melebar. 3. Nah, pada proses gerhana matahari sebagian ini, sinar matahari yang tidak tertutup secara 100%, sehingga masih terdapat bagian sinar matahari yang tidak tertutupi bayangan bulan. Oleh karena itu, proses gerhana matahari seperti ini dinamakan dengan gerhana matahari sebagian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya gerhana bulan. Nah, pada dasarnya bulan bergerak dalam orbit mengelilingi bumi. Pada saat yang sama, bumi juga mengorbit matahari. Nah, pada saat gerhana bulan total, ada masanya ketika bumi berada di antara matahari dan bulan. Saat itulah terjadinya gerhana bulan total karena bumi menghalangi sinar matahari yang biasanya dipantulkan oleh bulan. Bayangan bumi justru menghalangi cahaya tersebut sehingga terjadinya gerhana bulan total. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya gerhana bulan sebagian atau sering disebut gerhana bulan parsial. Nah, gerhana bulan sebagian ini terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan tidak sejajar dengan sempurna. Nah, ketika gerhana bulan parsial terjadi, bumi akan tampak melahap sebagian bulan. Meski demikian, penampakan bulan selama gerhana bulan parsial bergantung pada posisi matahari, bulan, dan bumi. Nah, dari percobaan yang telah saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa rotasi bumi merupakan proses perputaran bumi pada porosnya dan memerlukan waktu selama 24 jam atau 1 hari. Sedangkan revolusi bumi merupakan proses bumi mengelilingi matahari dan memerlukan waktu selama 365 hari atau 1 tahun. Sedangkan rotasi bulan merupakan proses perputaran bulan pada porosnya dan memerlukan waktu selama 29,5 hari atau 1 bulan. Sedangkan revolusi bulan merupakan proses bulan mengelilingi bumi dan memerlukan waktu selama 29,5 hari atau 1 bulan. Nah, dalam rotasi dan revolusi bulan memerlukan waktu yang sama, yaitu 29,5 hari atau 1 bulan. Akibatnya, muka bulan yang menghadap bumi selalu sama, yakni separuh bagian dan separuh bagian yang lain tidak pernah menghadap bumi. Selain itu, dampak dari terjadinya rotasi bumi yang sebagian menghadap Kemudian selain itu dampak dari terjadinya rotasi bumi yaitu terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada 2 bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Nah, bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang, bagian yang membelakangi matahari mengalami waktu malam.
Nah, itulah sekian presentasi dari saya mengenai percobaan yang saya lakukan tentang simulasi matahari, bumi, dan bulan. Apabila dalam melakukan presentasi terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.